Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel satu-satunya di Padurenan yang mengupas tuntas kisah misteri horor perjalanan mistis seseorang ya. Dimana lagi kalau bukan di channel Irul Akbar bersama bintang tamu kita yang sudah tidak asing lagi ya. Ada siapa ini? Bang Rahman ya. Gimana Bang Rahman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Ya. Udah lama ya kita nggak bikin konten bareng. Ya, ini karena berhubung kondisi dan waktu kali ya. Kondisi dan waktu. Kenapa emang kondisi dan waktu? Kondisinya karena masa musim begini tuh sangat sulit untuk bersatu gitu. Oh, sulit untuk bisa. Ini kayak mau Karena jarak jarak kita tuh agak disekat gitu. Ya, karena kemarin habis PPKM juga ya. Sekarang sibuk apa nih Bang? Ya biasalah. Apa? Bantuin orang tua dagang. Dagang. Oh, oke. Nih lagi dagang nih ya. Buat kalian mungkin dagang apa nih Bang? Ya pakaian sih. Oh, pakai ya. Buat kalian yang berminat nanti bisa di DM aja di IG-nya ada ya. Apa namanya IG Bang? Rahman Edi. Rahman Edi. Nanti saya cantumin di sini ya. Oke. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih Bang Irul udah lama banget nih berbulan-bulan nggak bikin konten podcast ya. Dari semenjak bulan Ramadan saya nggak bikin konten podcast. Pertama ya awalnya bulan Ramadan itu kan ya gimana gitu kalau bikin konten podcast kan waktunya juga kan mepet terawih terus sahur lagi buat live streaming tuh udah jarang banget saya nggak tahu ini pensiun atau gimana Bang, gue juga bingung. Yang pasti gue akan terus bikin kontennya walaupun meski jarang-jarang. Nah pasti lu tahu Bang kalau lu undang sini tuh buat apa? Ya untuk silaturahim pertamanya ya. Silaturahim. Nah, pertama, kedua itu berbagi cerita pengalaman masalah horor gitu. Punya pastinya. Ya ada pengalaman juga yang akan diceritakan di sini. Ya bebas nih emang. Gimana Bang? Pengalaman lu apa di mana dan tentang makhluk apa nih? Gue pengen tahu nih. Oke ya langsung aja ya pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah diundang ke acara Irul Akbar. Terutama saya kesini untuk berbagi pengalaman cerita yaitu masalah mengenai misteri gitu ya. Jadi waktu udah lama ini langsung ya. Langsung nggak apa-apa. Saya pernah kondangan tuh ke daerah Bandung gitu. Wow, undangan ke Bandung? Iya. Jauh juga guys. Soalnya saudara ada di sono, acara pernikahan hajatan gitu ya. Ya. Namun setelah itu dipikir-pikir lagi, ini kalau keluarga banyak pastinya namanya rombongan kan pasti naik mobil kan, namanya jarak jauh. Kebetulan adik ipar saya itu ada mobil satu. Ayah saya satu, adik ipar saya satu. Jadi pas kebagian. Nah pas setelah udah mulai jalan biasa aja gitu, Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, lancar alhamdulillah. Nah pas sudah ke daerah Cipularang kalau nggak salah dulu itu kelihatannya jalan tuh datar tapi kok nanjak. Ini di tol masuk ke berarti ya? Udah masuk tol. Tol. Nah pas sudah nanjak itu mobil tiba-tiba nggak kuat Nggak kuat nanjak. padahal itu kelihatannya datar, mungkin jalanannya itu agak sedikit nanjak tapi nggak kerasa kita. Iya. Karena saking jauh panjang kali ya gimana. Iya Tapi posisi muatan mobil gimana tuh waktu itu? ya pas sih, Pas. Iya. Nggak melebihi. nggak melebihi, pas. Lantas gimana lanjutannya? Nah pas sudah nyampe sono, kebetulan berangkat waktu itu jam 1 dah. Jam 1 nyampe sono antara jam setengah 4 dah. Pas udah gitu, acara udah kelar, udah bla-bla segala macam, disuruh nginep. Kebetulan acaranya hari Minggu. Mungkin kalau hari Sabtu sore bisa nginep malam Minggu, karena waktu itu posisi kerja gitu. Nah Minggu sore, ya pastinya kan Senin itu udah mulai aktivitas ya. Iya, kerja lagi takut mepet waktunya. Iya. Nah udah berhubung mau maghrib, antara jam setengah 6 kurang, itu dari pihak orang tua udah pulang aja, besok anak-anak pada kerja, ini mohon maaf ya nggak bisa nemenin lama-lama bahkan sampai nginep. Akhirnya yang tuan rumah saudara saya itu ngertiin gitu, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting mah hati-hati aja. Cuaca mendung, nah itu udah mau gerimis, ya dijadiin aja pulang. Pas udah pulang mau masuk ke tol Cipularang lagi, itu saya sempat pede gitu. Antar katanya tol Cipularang tuh katanya ini
angker gitu kan. Nah adik-adik saya yang di belakang gini, emang mau ngapain bang? Ya enggak, mau ngerekam aja, siapa tahu aja. Ngevlog gitu sambil jalan. Yang ngevlog cuman pengen tahu gitu, nangkap gambar enggak, syukur-syukur nggak nangkap gambar Jadi gitu. di dalam mobil, Di dalam mobil. nggak dikeluarin kameranya, HP-nya gitu Enggak. Jadi dari kaca dalam. dari kaca depan, itu kan kelihatan namanya kena lampu mobil. Ke depan. Iya, ke depan. Nah pas sudah kayak gitu, maghrib hujan. Pas saya ngerekam, bang udah jangan ini aja, baca doa aja. Udah baca doa mah tenang aja. Itu ada yang takut itu. Ada yang takut, Siapa? soalnya kan Cipularang kan udah terkenal angkernya. Banyak kejadian. Iya banyak kejadian. Nah udah kayak gitu adik saya yang di belakang udah wanti-wanti. Tapi saya kan pede, udah baca doa ini udah, yang penting Bismillah aja lah gitu kan. Pas udah lagi ngerekam, tiba-tiba tanpa pikiran ada penampakan kali ya, nangkep enggak, biasa aja pengen ngeplok jalan intinya kan. Pas lagi gitu ada yang berdiri tinggi Di posisi samping samping jalan. itu udah masuk area perhutanan gitu, sepi. Maghrib jam 6 lewat. Warnanya Putih. Tapi yang lihat siapa? Saya seorang. Yang lain enggak, Kok bisa? kan fokus pada ke depan. Pas udah kayak gitu, Sopir nggak ngeliat sopir nggak ngeliat, kan ada ipar saya yang nyopir. Saya kaget, saya matiin lagi. Apa tadi ya? Nah keadaan mobil itu emang agak pelan sih, nggak begitu kenceng. Setelah saya ngeliat dari spion kan pastinya kelihatan tuh dari senter mobil belakang. Ya. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Nah, setelah kejadian itu, mobil tiba-tiba agak mau kayak berat gitu. Berat. Kebetulan waktu itu anak saya masih kecil, umur 2 tahun kalau nggak salah dulu. Si Juna apa? Iya Juna. Nah setelah itu saya cek lagi di HP, itu ngeblur. Jadi nggak ada bayangan apa-apa, cuma kayak ngeblur asap. Oh, jadi nggak ada yang wujudnya benar-benar jelas, nggak ada gitu? Nggak ada, Tapi cuma kayak nyata. asap. Cuman yang saya lihat dari mata itu nyata, tinggi. Yang jelas Yunggang lebar. Kalau melebar mungkin mindsetnya orang-orang kira paling itu kuntilanak. Tapi ini tinggi, kurus. Pocong. Bisa jadi. Pocong. Iya. Kira-kira berapa meter kalau tingginya tuh? Ada 2 meteran. 3 meteran. 3 meter tinggi juga. Tapi itu supir nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Padahal kan yang fokus ke depan, kiri kanan pasti ngeliat lah jarak matanya. Jadi seolah-olah tuh orang kayak berdiri kayak mau nyebrang begitu, nggak jadi. Pas di samping saya gini lewat. Sekarang videonya masih ada? Di HP yang dulu sih udah nggak ada kayaknya. Lagian juga kalau misalkan di upload juga kayaknya cuma asap doang sih. Tapi cepet lu ceritain kan ini kan di channel lu ya? Pernah. Iya, pernah. Iya. Waktu bertiga dulu. Iya. Nah pas udah kayak gitu, saya mikir apa iya orang. Cuman maghrib begini di tengah hutan di pinggir tol ngapain orang? Mana mungkin? Nggak mungkin kan? Walaupun Menurut tol yang- logika nggak mungkin. Iya, tol yang di tengah kota pun nggak mungkin dia nyebrang tol. Maghrib pada hujan. Orang stres. Iya. Nggak pernah lihat orang nyebrang tol, itu jarang banget ya. Nah kejadian waktu itu pas udah dilalui, tiba-tiba mobil itu di belakang. Kebetulan rombongan ayah saya tuh di depan, udah jalan. Itu berat, grek. Padahal mobil udah diservis. Saya tanya, waktu itu emang namanya kan mobil. Ini mobil kenapa mobil tahu nih kehabisan bensin kali? Lihat jarumnya itu full. Udah diisi, iya ya. Tiba-tiba mati. Udah minggir aja, minggir. Di tol. Itu untungnya lagi sepi. Kalau misalkan lagi rame, bisa-bisa ditubruk dari belakang itu. Orang di tengah-tengah pas mau berhenti, akhirnya nepi. Bahaya juga ya. Iya. Itu posisi maghrib. Apa Udah udah? 7:30. 7:30 kejadian itu. Bingung, nelpon ayah. Pak, gitu kan. Di mana? Lah kamu bukannya di belakang. Ini mogok mobilnya. Kok bisa? Orang tadi udah di servis juga. Tadi berangkat nggak apa-apa kan? Enggak sih. Oh, ya udah dah, Bapak tungguin di rest area gitu. Pas setelah itu bingung tuh, di tengah hutan coba. Nah, keadaan hujan kebetulan udah mulai reda, agak rintik-rintik gerimis dikit. Saya keluar tuh Keluar dah. sama ipar saya. Sama adik saya juga. Gimana ini ya? Otomatis kan butuh bantuan. Iya. Ngarepin PJR. Tapi ada lewat. Nggak ada. Tapi kejadian yang aneh, anak saya yang kecil itu langsung nangis histeris. Sudah nangis. Iya. Nangis itu pokoknya nggak wajar lah. Nggak keluar air mata, nangisnya tuh teriak-teriak nggak mau berhenti.
Umur 2 tahun ya? Umur 2 tahun. Iya, masih sensitif. Udah dah ke dalam lagi ya, takutnya hujan. Biarin nunggu yang lewat. Otomatis kan kalau di pinggir tol kan pasti kalau ada petugas ditanya. Iya. Itu kilometer berapa Bang? Lu ingat nggak? Kalau kilometer sih kurang ingat. Yang jelas sudah di tengah-tengah hutan sih. Udah masuk area Cipularang ya. Cipularang. Iya. Berharap PJR biar datang menawarkan bantuan. Di situ di dalam dulu sambil nungguin. Tapi posisi hujan udah reda. Udah agak reda cuman masih gerimis. Anak saya tuh masih nangis terus. Masih nangis. Pada panik kan ya. Iya. Semuanya pada doa. Bang, ya kan dibilangin juga apa? Ya enggak. Disalahin Nurun. Disalahin otomatis kan. Aduh. Masalah ngerekam sih nggak apa-apa. Ini mah emang pas kebetulan aja ini. Iya, keparangan aja. Iya. Pas sudah kayak gitu, anak saya nggak mau berhenti, malah makin jengker. Jadi pas jengker gitu, istri saya sampai marah. Setan semuanya ada tunggu di sini, jangan ganggu anak saya. Kalau mau ganggu saya sini, nampakin wujudnya. Saya juga ikut kesel kan, baca doa nggak mempan, namanya bukan kiai. Iya. Ya mungkin ya ama jin juga diledekin kan. Tawain. Iya. Orang masih banyak dosa, baca doa. Belum hatam itu. Saya juga sempat kesel. Dasar setan. Saya begituin. Hantu apapun, jangan ganggu anak saya. Kalau berani munculin teman saya. Saya bisa ngomong gitu campur kesel sudah. Iya, emosi. Karena anak saya nangis terus. Pas udah kayak gitu, anak saya langsung saya usap-usap mukanya gitu ya, sambil baca doa, agak tenang. Langsung diasiin lagi. Diasiin pun masih nangis lagi, cuman nggak histeris kayak tadi pas kejadian bentak gitu. Itu mobil diantepinnya biar yang gitu? Di pinggir tetap. Nggak dibenerin? Nungguin PJR datang. Pas sudah kayak gitu, nggak lama kemudian PJR datang tuh. Berhenti secara otomatis di depan. Wah, ada PJR datang. Untung aja nggak sampai lama-lama keluar. Kenapa ini Pak? Tahu tiba-tiba mogok. Emang mobilnya udah dicek sebelumnya? Udah Pak. Cuman tahu-tahu mogok di tengah jalan. Untung nggak ada mobil di belakang gitu. Kalau ada mobil mah nggak tahu dah. Ya udah, ini butuh bantuan nggak? Boleh Pak. Pas sudah itu ngobrol, negosiasi, baru ditelepon sama BJR, pakai derek. Nah akhirnya bapak nelpon lagi. Gimana? Udah ada bantuan. Ya udah, ini rencananya mau di mana? Di bengkel mana? Saya udah nawar-menawar, akhirnya PJR itu menawarkan pas dari luar pintu tol itu ada bengkel Pak, mau nggak diantar ke situ? Ya udah nggak apa-apa Pak, yang penting mobil saya bisa hidup, kata ipar saya. Ya udah, akhirnya diderek, semuanya masuk lagi ke dalam. Nah pas sudah masuk lagi ke dalam, jalan tuh, udah tenang, anak saya udah agak mendingan, iya. Nyampe situ barulah diurus sama pihak bengkel itu. Tapi apa kendalanya? Pihak bengkel itu pun sampai jam 11 malam itu belum menemukan kerusakannya di mana. Anehnya di situ. Nggak tahu. Padahal itu bengkel emang udah lama di situ. Berarti dari jam berapa tuh? Jam 8 mungkin ya? Habis ngobrol negosiasi sama PJR itu sampai jam 7 lewat seperempat kurang lebihnya segitu. Jam 7 udah lama juga itu. Lama sampai jam 11. Masalahnya itu. Nah pada akhirnya saya sambil nungguin di depan kan, di depan gerbang bengkel itu sambil ngobrol juga sih. Ini gimana solusinya ya? Apa ditungguin apa ditinggal? Masalahnya ini masih jauh. Karena tujuan lokasi pulangnya kan ke Cibitung. Nah itu masih Cipularang kan jauh. Jauh perjalanan. Jadi mikirnya tuh mau ngambil mobilnya tuh ribet lah. Iya. Lagi ngobrol begini ada suatu kejadian lagi. Apa tuh? Motor lewat. Tiba-tiba motor lewat, ini kan pintu tol kan dari sini, kalau sini kan dari perkotaan nih, kalau ini dari jalan tol. Nah ini bengkel. Nah motor lewat tiba-tiba ke tengah. Saya cuma mikir doang, itu motor nggak ngeri apa ya? Di belakang ada bis, lagi keadaan melaju cepat. Pak, awas bis Pak, Romanya nyantai. Bis langsung klakson, tet, itu motor langsung minggir sedikit. Jarak sejengkal itu kalau misalkan kena setang, habis tuh. Berarti kayak orang bengong gitu? Kayak orang bengong. Berarti mobil bis itu keluar dari tol? Keluar dari tol. Ini orang dari jalan biasa? Dari jalan biasa nikung. Nah itu keadaan cepat. Iya. Nah itu kok beraninya ngambil tengah. Harusnya kan pinggir kan? Namanya jalan tol itu takutnya kenapa-napa. Itu kok motor kayak nyantai gitu. Santai. Bawa bapak.
Makanya saya, Pak ada bis, hati-hati. Tapi nggak didengar, pas mobil itu klakson, tet, baru. Minggir. Dia agak minggir itu pun sedikit. Kayak ragu-ragu mau mengambil jalan pinggirnya. Iya. Berarti emang kita kalau lewat jalan mana-mana yang kita jarang lewatin emang harus pertama baca doa ya. Nggak boleh Baca kosong doa. pikiran. Iya. Itulah. Pentingnya berdoa sebelum berangkat ya Iya. kemana-mana. Terus habis itu bang, Habis itu ngobrol. Ini Pak, besok lagi aja siang ya. Saya lanjutin lagi soalnya dua larut malam. Kenapa ya Pak? Nggak bisa hari ini Pak? Karena karyawan saya juga udah pada kelelahan Pak. Besok siang gimana? Soalnya saya ini jauh. Emang Bapak rumahnya di mana? Saya daerah Cibitung. Wah iya ya, gimana ya? Akhirnya rembuk lagi kan. Sambil ngobrol itu, emang kejadiannya gimana sih? Setelah saya ceritakan kejadian lagi tadi mogok, iya. Bapak itu langsung nyampur lagi. Wah, daerah situ mah emang udah nggak asing. Sering berarti. Sering. Saya pernah ditelepon sama PGR, suruh apa namanya? Mungkin biar nggak dibawa gitu ya. Iya. Biar Biar tempat. biar ditempelin di tempat. Nah, dia bawa berkakas, nyamperin ke sono. 3 jam nggak ketemu. Padahal yang dia puterin itu udah deket. Maksudnya nggak ketemu mobilnya? Mobilnya nggak ketemu. Waduh. Padahal udah dikasih patok. Pokoknya di area ini dekat ini dekat ini. Jalan tol kan gampang kan sebenarnya. Gampang. Anehnya itu yang tukang bengkel menceritakan seperti itu begitu katanya pernah kejadian seperti itu. 3 jam muter-muter sampai 10 kali. Tapi nelpon PJR-nya itu bener orangnya. Bener. Nelponin terus Pak, gimana ini nggak nyampe-nyampe. Saya juga nyariin tadi di titik situ kan. Iya, coba deh muter lagi deh. Saya udah nunggu lama, nggak ketemu lagi. Berarti yang mau gue nungguin ini tukang bengkelnya nyariin. Nyariin. Ada yang ngalangin jadi ya. Kata tukang bengkel begini, ya udahlah, panggil yang orang bisa gitu kan. Soalnya ini orang kasihan udah larut malam. Akhirnya sama orang itu dibacain doa, terus diterawang lewat mata kebatinan. Itu yang dinutupin. Kayak sebuah apa kabut putih. Hijab. Iya, hijab. Ditutup. Nah pas sudah dibuka, baru coba deh temuin lagi, baru ketemu. Oh. Nah orang itu cerita, sama-sama cerita, Pak saya nungguin udah lama gimana Pak, kok bisa nggak ketemu? Saya juga begini. Oh gitu. Daerah situ emang terkenal angkernya. Nah itu pengalaman pribadi Bapak bengkel itu begitu. Oh begitu ya Pak. Ya udah deh kalau begitu saya telepon lagi. Nah bapaknya di pas saya nelpon apa temennya, ada mobil nggak? Ada. Kenapa? Anak saya mogok katanya di daerah Cipularang. Ya udah, sama saya aja jalan yuk. Biar ada temennya. Akhirnya sama istrinya ditemenin, baru itu mobil ditinggal. Terus gimana? Pulang pakai mobil lah ya? Pulang pakai mobil lain. Jadi bapaknya adik ipar saya itu ngejemput saya sekeluarga. Kalau bapak saya udah ya pulang, ya maksudnya bareng. Iya. Bareng. Nah, mobil itu ditinggal. Jadinya besok sore baru diambil. Tapi ketemu. Ya ketemu ke bengkel itu Apa lagi. katanya? Kenapa? Yang rusaknya? Yang rusaknya katanya masalah Listrikan apa? karburator apa ya katanya. Karburator. Padahal udah diservis kok bisa gitu. Aneh ya. Yang bikin aneh begitu. Jadi ada suatu 3 kejadian. Pertama dari diri keluarga saya, kedua orang hampir ketabrak bis, ketiganya cerita dari orang situ emang udah nggak asing. Dan 4 bang, sama yang lu ngeliat nampakan itu kan? Ya awal. maksudnya kejadian saya itu kan. Iya. Mungkin gua harus manggil tukang bengkel juga ke sini ya. Biar makin wow gitu kan podcast. Jadi itu aja bang, loh. Iya, jadi kejadian yang saya alami itu. Tapi setelah itu, lu pernah nggak keluar jalan kemana lah yang jauh gitu atau sejak kejadian itu? Lu kan pas sempet jalan-jalan tuh, naik mobil tuh ke Curug apa kemana tuh? Tapi aman, Aman, karena siang masih. siang. Jadi kalau malam, emang keluar malam gitu kan berarti ya? Ya kalau di area gitu sih sore sampai malam. Ya kan, soalnya dia menunggu kita aktivitas ya, kita istirahat dia keluar ya. Iya. Mungkin kalau di dunia kerja dia shift 2 kayaknya. Iya, dia shift 2, nggak ada yang shift pagi, bener-bener. Shift pagi buat tidur semua. Iya. Aduh. Tapi bang, gue keingetan waktu lu pertama kali ikut gua konten ekspor. Nah ini gue pengen gue tanya nih. Lu kalau nggak videonya ada di channel gue, nanti gue cantumin di linknya di sini nih. Ini dia, gue nggak tahu nih apa yang dia rasa.
gue panik juga waktu itu sama sniper gue yang lama si Fauji. Lu tuh ngeliat apa sih bang? Lu apa lari? Oh, yang di kebun hitam itu? Yang di di mana sih? Saya tuh pokoknya lah. Iya. Apa tuh? Yang lu rasain, yang lu lihat? Jadi pertama emang sih daerahnya itu banyak perkebunan ya. Kebun kosong kan gitu. Iya, kebun-kebun gitu dah. Tapi kan itu nggak terlalu ekstrim, maksudnya bang depan rumah gitu kan? Iya, walaupun Sawah. depan rumah, tapi yang saya lihat itu emang jarang sih kayak kampungan zaman dulu gitu loh. Perkampungan zaman dulu. Kalau sekarang kan rapat rumah jejet-jejet. Iya. Nah, itu rumah di sini, di sini, di sini, jaraknya Jarang-jarang. jauh-jauh gitu kan. Saya juga ngeliatnya, waduh, ini emang karena apa saya penakut, apa nggak tahu dah. Itu yang pertama kali apa gimana tuh? Pertama masuk area, belum enggak. ngevlog. Itu enggak pertama kali lu ngikut gua. Iya, Oh iya. pertama kali ngikut, pas udah kayak gitu, wah ini mah kalau sendiri berdua belum tentu berani. Nah, kalau bertiga masih berani. Kita bertiga ya? Akhirnya bertiga kan. Iya, Fauji. Nah pas udah kayak gitu kan ngikut tuh. Nah, Pertama ngeliat, wah apa no putih-putih, langsung geder gitu rasanya. kan? Namanya baru pertama yang di kan. awal itu depan masuk kan? Iya, Tapi hilang itu bang, hilang. hilang. Nah itu saya udah mulai gerak geder. dikit hilang, kita gerak dikit hilang. Gua nggak bilang itu penampakan ya, tapi yang gue lihat kayak gitu putih. Lu ngeliat sendiri kan bang? Iya, Nah, makanya itu apa sih? Penasaran, akhirnya masuk lagi ke dalam kan? Masuk lagi ke dalam kan, makin dalam nemuin empang kan. Iya. Empang yang banyak pohon bambu. Pohon bambu. Ya pasti itu sarang kuntilanak gitu. Iya. Oh mau. Daerah-daerah kali-kali begitu Iya. kan, kali irigasi kayak semacam persawahan. Nah pas sudah lama ngubek-ngubek, kok mental saya jadi terbiasa gitu. Wah, mulai berani nih. Iya, udah mulai dikit-dikit. berani. Tapi penasaran juga mungkin. Penasaran. Nah pas udah kayak gitu kan, pada manggil, ayo Kunti keluar dong, keluar, pada Iya. begitu kan. Mancing-mancing. Iya, tapi kata saya, wah ini mah apa bertiga kali ya, jadi berani gitu. Karena bertiga, akhirnya wah pada mencar. Irul ke sono, Fauji ke sono. Wah saya ke sini aja dah. Jadi berarti lu gitu ya. Iya, pada mencar ke area sawah. Nah saya penasaran sama yang di dekat empang yang banyak pohon bambu. Yang turun ke bawah Yang itu. turun ke bawah. Hmm. Ke sono kayaknya ada yang menarik apa gitu. Penasaran. Penasaran. Pas udah gitu saya mau samperin, saya langsung mulai keder kan. Wah nggak berani sih. Ntar dah nungguin temen dah. Nah pas saya nongkrong gitu ya, itu kayak orang lari tanpa alas kaki. Itu maksudnya suara atau gambar? Suara kayak orang lari mau nyamperin saya gitu. Iya, buk-buk namanya tanah kan. Iya. Tanah agak basah kan, lembab. Lah saya sontak langsung lari dong. Iya. Wah apa nih? Kok kayak orang mau ngantem saya gitu kan? Langsung saya lari. Nah pas kejadian itu, Nah dari situ kan lu agak linglung. Maksud lu kok tidur di balai? nah pas kejadian itu kan udah mulai ini nih, deg-degdukser kan. Iya. Saya mikir ya, apa itu tadi ya? Kok kayaknya keker banget gitu larinya. Kayak pikiran saya tuh kayak binaragawan, bercaling, Kayak berkuku orang gitu. gede gitu, Iya kayak orang raksasa dah begitu dah. Terus saya lemas, tiba-tiba imajinasi saya tuh kayaknya gimana ya? Yang buat apa namanya? Yang buat nungguin itu? Balai. Mantau. Nungguin mantau gimana? Iya, yang di rumahnya Fauji kan ada yang buat mantau kan, si Alif kan. Iya. Nah itu saya pikir udah dekat. Sama balai itu kayak di depan rumah. Oh, lu pikir balai itu tempat pantau si Alif? Iya, si Alif sebelah sono samping. Karena terangnya itu kayaknya gimana ya? Wah ini depan rumah udah nggak kuat. Taunya itu di kanan kiri pohon gede-gede banget. Itu tengah pohon duku. Pohon apa? Duku. Nah iya, saya langsung nyaman aja udah tidur. Blok. Tidur. Lu pules banget tuh bang, diem ya Kang. Otomatis kalau misalkan secara logika saya baru pertama masuk ke situ kan pasti nggak di sini dekat pohon takut. Iya. Itu nyaman. Karena Rasanya lu nyaman. pikir itu dekat rumah udah. Udah dekat rumah. Berarti pikiran lu ngeblank waktu itu? Hah? Ngeblank. Iya. Saya mikirnya ada Alif aja di sono, ada temennya, udah nyantai aja di sini terang. Lagian juga di sono juga lagi masih belum kelar kan. Tahu-tahu dibangunin. Gue heran guys, jadi Bang Rahman tuh tiduran di balai. Videonya nanti gue masukin klip video di sini. Dia tiduran di tengah balai kan waktu itu gue panik, dia langsung lari, mukanya pucet. Udah bang istirahat dulu sini minum. Ada balai tengah kebun, dihimpit 3 pohon duku. Dia tiduran di situ, nggak lama kita ekspor bentaran, mantau ada apa nggak ada apa gitu. Dia malah pulas kasihkan situ tidur. Sampai kita bangunin, bang pindah bang, jangan tidur di sini. Dan dia kira emang ini di mana? Gue kira udah di rumah. Waduh. Itu gue sempet keder. Itu pertama kali pengalaman yang gue ajak ke kebun. Gue ngeri kenapa-napa gitu. Makanya gue kalau ngajak orang baru tuh gitu. Mungkin ya, itu semenjak saya seolah-olah kayak mau diserang gitu. Sama dia dikasih imajinasi kali. Iya.
Apa mungkin dia mau kenalan? Saya juga nggak tahu. Kaget juga kayak bang ya bang. Kaget. Kaget juga Mungkin juga. sama gitu loh. Soalnya. Jadi imajinasi kita tuh mikirnya aneh-aneh jadinya. Ada suara apa, sangka ini. Jadi nanti kalau udah kebiasa juga hilang rasa was-was. Saya punya pikiran begini pas udah keesokan harinya, terus seterusnya saya mikir, oh mungkin orang yang tidur di kuburan rasanya tuh kayak di rumah begitu. Iya. Padahal baru tahu-tahu bangun di atas kuburan misalkan. Kuburan. Banyak cerita begitu kan. Iya banyak. Mungkin pikiran saya yang saya alami itu begitu. Tahu-tahu di balai tengah kebun. Di apa kurang kesadaran kali Iya. ya. Anak kurang kesadaran, kurang fokus. Kaget juga. Tapi setelah itu kan lo ikut terus kan bang sama gua. Ya ikut. Ya kan sempat berapa kali ikut kan. Ya beberapa kali ikut. Dan emang ya gue nggak bilang gue berani, gue juga penakut. Karena gue penakut makanya gue bikin konten misteri biar gue berani gitu kan. Sampai sekarang kalau lu nyuruh gue buat uji nyali di kuburan diri, gue agak takut. Apalagi sekarang udah lama banget nggak bikin konten, wah takut bener ya. Oke bang, jadi segitu aja bang pengalaman lu. Iya. Ya buat kawan-kawan ini teman gue bang Rahman, dia punya channel YouTube juga namanya apa bang? Lu mau ganti-ganti mulu namanya. Nih, ini kaos dia nih. Ini kaos dari Man dia. Saja Channel. Man Saja Channel. Ini waktu udah sempat bikin film pendek Preman Tobat. Apa bang channel lo bang namanya? Nanti gue cantumin linknya lah di deskripsi. Channelnya. Bingung deh. Yang mana channelnya? Ada berapa? Ya sebenarnya sih nggak begitu aktif sih. Nggak Hanya apa-apa. sekedar ini aja. Kan ada hobi. film kita Preman Tobat. Nanti cantumin di sini aja nama channel atau enggak di link deskripsi ya buat kawan-kawan. Mungkin segitu aja ceritanya. Ada pesan-pesan nggak bang buat yang lain kalau perjalanan jauh kemana-mana mungkin biar nggak terjadi apa-apa kayak yang tadi ceritain. Pesan saya satu ya, jika mau pergi kemana-mana itu terutama bacalah doa. Karena doa itu bisa menyelamatkan diri kita. Iya. Karena kita hidup di dunia ini itu milik Allah semuanya kan. Pastinya kita mohon izin sama Yang Maha Kuasa. Saya mau pergi ke sini, ke sini, ke sini gitu. Dan jangan lupa kalau bawa kendaraan dicek dulu. Iya. Itu kan kalau udah dicek juga sama aja kalau Iya, udah kena bener. gangguan. Bingung juga. Ini masih udah di servis nih kok mogok lagi ya bener-bener. Oke, mungkin segitu aja. Iya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan dari saya berdua, kelebihan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Irul Akbar. Dan saya Man Saja Channel. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.